Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Anissa sebagai host dari kelompok 5 kelas 11 IPS unggulan 1. Terima kasih kepada Pak Fikri Maulana Ridho SPD selaku wali kelas. Terima kasih kepada Miss Ike Yuniawati SPD selaku instruktur. Dan juga terima kasih kepada peserta webinar yang telah hadir dalam meeting hari ini. Untuk webinar kali ini berjudul hal yang perlu dilakukan saat terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk kali ini, webinar akan dipandu oleh Dini Puspitasari sebagai moderator dan Salsia Okta sebagai presenter. Sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa aturan pada saat webinar ini berlangsung. Untuk teman-teman peserta webinar diharapkan mikrofonnya dalam keadaan mute, kecuali pada saat sesi tanya-jawab. Jika ada yang ingin bertanya pada sesi tanya-jawab, berikan raise hand atau langsung bertanya di kolom komentar. Untuk selanjutnya, jalan webinar akan dipandu oleh moderator. Kepada Dini Puspitasari, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fikri Maulana Ridho SPD selaku wali kelas dari 11 IPS unggulan 1. Yang saya hormati Ibu Ike Yuniawati SPD selaku instruktur. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya Dini Puspitasari selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu tentang hal yang perlu dilakukan saat terkonfirmasi virus COVID-19. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Salwa Anissa Safia sebagai host, Ahmed Ramadan sebagai flyer designer, Dedetia Mahardika Wicaksono sebagai presensi digital, dan Salsia Okta Berliana sebagai presenter. Materi kali ini akan disampaikan oleh Salsia Okta Berliana. Beliau lahir di Depok tanggal 17 Oktober tahun 2005. Beliau merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Saat ini, beliau tengah menempuh pendidikan di SMA Plus PGRI Cibinong. Beliau tinggal di Jalan Bakti Abri, Tapos, Depok. Tanpa berlama-lama lagi, kepada presenter, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya sebagai presenter akan membawakan materi yang berjudul hal yang perlu dilakukan jika terkonfirmasi positif COVID-19. Next. Seperti yang kita ketahui, menyebarnya virus corona di seluruh negara di dunia disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Coronavirus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernafasan atau droplet yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernafasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar 5 hari, tetapi dapat berkisar dari 2 hingga 14 hari. Next. Berdasarkan catatan Worldometer, virus corona telah menginfeksi lebih dari 200 juta orang dengan lebih dari 4 juta kasus kematian di seluruh dunia. Negara dengan kasus COVID tertinggi adalah Amerika Serikat dengan lebih dari 30 juta kasus, 600 ribu meninggal, dan 30 juta pasien sembuh. Sedangkan di Indonesia, secara kumulatif kasus pasien positif COVID-19 mencapai lebih dari 3 juta kasus dengan lebih dari 300 ribu kematian. Dari data tersebut, dapat kita simpulkan bahwa penularan virus corona masih terjadi di tengah masyarakat. Next.
Lalu cara mencegah penularan COVID-19 yaitu adalah dengan menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Lalu kita juga dianjurkan untuk mengikuti program vaksinasi yang diadakan saat ini. Macam-macam vaksin yang telah berhasil dikembangkan oleh para peneliti di dunia yaitu adalah vaksin Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Novavax, dan vaksin merah putih yang dikembangkan oleh Bio Farma. Vaksin juga memiliki beberapa manfaat, yaitu mencegah terkena atau mengalami gejala COVID-19 yang berat. Dalam laman resmi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dijelaskan bahwa vaksinasi COVID-19 memang tidak membuat kita 100% kebal dari COVID-19, tapi vaksinasi COVID-19 akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika tertular COVID-19. Lalu juga kita dapat melindungi orang lain dengan cara melakukan vaksin, agar kita tidak menyebarkan virus corona ke orang lain. Lalu juga kita dapat menghentikan penyebaran COVID-19, karena pada dasarnya vaksinasi diadakan bukan hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan dan menghentikan wabah, tetapi juga dalam jangka panjang mengeliminasi atau bahkan memusnahkan penyakit itu sendiri. Next. Namun, bagaimana jika seandainya kita tertular virus corona? Next. Jika kita melakukan kontak dengan pasien positif COVID, datang ke daerah zona merah, atau merasakan gejala, dianjurkan untuk melakukan tes COVID-19. Next. Gejala-gejala yang biasa ditimbulkan yang paling umum adalah batuk, demam, dan kelelahan. Gejala lain yang kurang umum dan dapat mempengaruhi beberapa pasien yaitu kehilangan rasa atau bau, hidung tersumbat, konjungtivis atau juga dikenal sebagai mata merah, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot atau sendi, berbagai jenis ruam kulit, mual atau muntah, diare, menggigil atau pusing. Lalu ada gejala yang parah meliputi sesak nafas, kehilangan selera makan, kebingungan, nyeri atau tekanan terus-menerus di dada, dan suhu tinggi di atas 38 derajat. Next. Nah, jika mengalami beberapa gejala tersebut, kita dianjurkan untuk mengikuti tes COVID-19. Tes yang biasanya digunakan ada tes cepat molekuler, yang menggunakan dahak dengan amplifikasi asam nukleat berbasis cartridge. Virus SARS-CoV-2 diidentifikasi pada RNA-nya yang menggunakan cartridge khusus. Hasil tes ini terbilang cukup cepat karena bisa diketahui hasilnya dalam waktu kurang lebih 2 jam. Lalu ada tes PCR, yang menggunakan sampel lendir dari hidung atau tenggorokan. Virus yang aktif akan memiliki material genetika yang bisa berupa DNA maupun RNA. Pada virus corona, material genetik tersebut adalah RNA. Material ini yang diamplifikasi dengan RT-PCR sehingga bisa dideteksi. Lalu ada juga rapid test yang menggunakan sampel darah untuk diuji. Darah digunakan untuk mendeteksi imunoglobulin, yakni antibodi yang terbentuk saat tubuh mengalami infeksi. Rapid test bisa dilakukan di mana saja dan waktu untuk melakukannya juga singkat, yakni hanya 15-20 menit untuk mendapatkan hasilnya. Namun, tes ini memiliki kelemahan karena bisa menghasilkan false negatif. Next. Nah, jika hasilnya positif, maka kita bisa lapor ke RT atau RW atau Satgas COVID di wilayah masing-masing. Dan juga, jika gejalanya ringan atau tanpa gejala, berusia di bawah 60 tahun, tidak obesitas, atau tidak memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, kanker, paru-paru kronis, dan lain-lain bisa melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan dari dokter. Jika gejala berat atau sedang, maka biasanya akan dianjurkan untuk dirawat di rumah sakit atau di rumah sakit darurat. Lalu kita bisa menghindari kontak dengan orang lain dan konsultasi ke dokter untuk mendapatkan obat dan suplemen vitamin. Next. Nah, berdasarkan panduan dari World Organisasi Kesehatan Dunia, berikut tata cara isolasi mandiri yang bisa dilakukan, yaitu pertama, pasien
harus tinggal di kamar terpisah. Jaga jarak setidaknya 1 meter dari pasien, dan orang lain di ruangan yang sama harus memakai masker medis. Yang kedua, sediakan ventilasi baik di kamar pasien dan ruang bersama. Yang ketiga, pasien harus memakai masker medis sesering mungkin. Yang keempat, pengunjung tidak boleh masuk ke rumah. Jika ada tamu berkunjung, sebaiknya di luar rumah saja untuk mencegah penularan virus corona. Lalu yang kelima, batasi jumlah orang yang menemani di rumah. Yang keenam, perawat dan anggota keluarga harus memakai masker medis saat berada di ruangan yang sama dengan pasien. Siapa saja yang berada satu ruangan bersama pasien COVID-19 di rumah harus terus memakai masker. Selain itu, mereka tidak boleh menyentuh masker atau wajah, membuang masker setelah meninggalkan ruangan, dan mencuci tangan setelahnya. Lalu yang ketujuh, tidak boleh berbagi perlengkapan pribadi. Pasien harus memiliki piring, cangkir, peralatan makan, handuk, dan spray khusus. Peralatan ini harus dicuci dengan sabun dan air, serta tidak digunakan oleh orang lain di rumah. Lalu yang kedelapan, bersihkan permukaan barang yang disentuh. Permukaan benda yang sering disentuh oleh pasien harus dibersihkan dan didisinfeksi setidaknya setiap hari. Lalu yang kesembilan, setiap orang di rumah harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara teratur. Siapa saja yang berada di rumah tempat isolasi mandiri, wajib rajin mencuci tangan, terutama ketika setelah batuk atau bersin, sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah menggunakan toilet, sebelum dan sesudah merawat pasien, atau ketika tangan terlihat kotor. Lalu yang ke-10, batuk atau bersin harus ditutup. Siapa saja yang berada di rumah tempat isolasi mandiri pasien COVID-19 harus menutup mulut dan hidung dengan siku yang tertekuk atau tisu sekali pakai. Buang tisu segera setelah digunakan. Lalu yang ke-11, limbah dari pasien harus dikemas dalam kantong tertutup yang kuat sebelum dibuang atau dibersihkan. Berbagai perlengkapan tersebut seperti masker, handuk, spray, dan barang lain harus dikemas dalam kantong tertutup untuk mencegah penyebaran virus corona. Next. Jika hasilnya positif, maka kita perlu mempersiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Lalu lakukan pola hidup sehat untuk meningkatkan imun, seperti makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga ringan, berjemur di pagi hari, dan juga banyak minum air putih. Lalu jika terdapat gejala darurat, segera hubungi layanan kesehatan. Next. Nah, peralatan yang dibutuhkan saat isolasi mandiri yaitu tentu saja masker medis. Penggunaan masker medis bertujuan untuk mencegah penularan virus sehingga kita bisa saling menjaga di saat isolasi mandiri di rumah. Next. Lalu ada cairan disinfektan dan hand sanitizer. Kedua cairan ini dibutuhkan untuk menjaga kebersihan di rumah. Semprotkan cairan disinfektan secara berkala di kamar dan kamar mandi untuk membantu membunuh virus, kuman, dan bakteri agar tidak terkontaminasi ke orang lain. Tak hanya itu saja, jangan lupa untuk rajin mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer agar kebersihan senantiasa terjaga. Next. Lalu ada termometer. Pantau terus suhu tubuh secara rutin, sehingga saat suhu tubuh naik, bisa segera dideteksi dan melakukan upaya penanganan dengan segera. Next. Lalu ada juga oximeter, yaitu alat pengukur kadar oksigen yang dijepitkan di jari tangan. Pastikan kadar oksigen selalu terjaga dengan kadar saturasi minimal 95. Jika di bawah 95, konsultasikan segera kepada dokter yang bisa dihubungi. Next. Dan ada vitamin dan juga obat. Isolasi mandiri di rumah harus disertai dengan obat dan vitamin yang tepat. Terapi obat dan vitamin bagi pasien COVID-19 harus berdasarkan resep dari dokter. Next. Nah, kapan perlu mencari bantuan medis? Yaitu, jika seseorang menunjukkan salah satu dari tanda-tanda ini, dianjurkan untuk dapat sesegera mungkin mencari perawatan medis darurat, yaitu ketika merasa kesulitan bernafas, rasa sakit atau tekanan yang terus-menerus di dada, kebingungan tiba-tiba, ketidakmampuan untuk bangun atau tetap terjaga, lalu kulit, bibir, atau alas kuku pucat, abu-abu, atau biru tergantung pada warna kulit. Next.
Dan yang paling penting, tetap tenang dan jangan panik. Hindari stres, karena semakin tinggi tingkat stres yang dialami, maka semakin sedikit antibodi dan sel darah putih yang dihasilkan oleh tubuh. Next. Lalu saat isolasi mandiri, kita bisa melakukan hal-hal berikut untuk menghilangkan rasa bosan, yaitu kita bisa menghubungi orang-orang terdekat. Isi waktu luang untuk menghubungi keluarga atau orang terdekat melalui panggilan suara ataupun video. Lalu kita juga bisa mempelajari hal baru, misalnya sebelum kita COVID kan, kita isolasi mandiri di rumah. Nah, pasti sebelum kita banyak kegiatan kan, misalnya kayak kerja atau sekolah. Nah, karena pas isolasi mandiri itu kita nggak ngapa-ngapain, mungkin kita bisa mencari hobi baru atau kita bisa mengembangkan bakat kita. Kita juga bisa mempelajari yang kita ingin pelajari dan kita minati. Karena sekarang juga banyak video-video di internet yang bisa kita belajar melalui itu. Lalu ada juga kita bisa mendengarkan musik atau podcast dan menonton film. Lalu juga kita bisa membaca buku dan membersihkan rumah. Selain untuk mengisi waktu dan menjaga kebersihan, membersihkan rumah juga bisa menjadi aktivitas fisik selama isolasi mandiri. Next. Nah, jika ada kerabat, saudara, teman, atau keluarga yang terkena COVID, kita bisa membantu dengan memberikan dukungan di tengah kesulitan yang sedang mereka hadapi. Kita bisa mengirimkan sesuatu kepada mereka seperti makanan, sembako, bahan masakan, hadiah, dan lain-lain. Lalu kita juga bisa menjadi pendengar keluh kesah mereka, supaya mereka tidak merasa sendiri dan juga semakin semangat untuk cepat sembuh. Kita juga bisa memberikan kata-kata motivasi kepada mereka. Dan yang paling penting, untuk itu kita harus terus mendoakan yang terbaik untuk mereka. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Salsia yang telah menyampaikan materi dengan baik dan jelas. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, saya mengingatkan kepada teman-teman jangan lupa untuk mengisi link absen yang terdapat di kolom chat. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk raise hand atau bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Jangan lupa untuk menyertakan nama dan kelompok masing-masing. Sesi tanya-jawab dibuka. Ini tinggal dikasih garis aja nih, Mah. Yang 4. Mama. Ini 4. 4 per tadi. Berapa? Per 10. Oke, yang pertama ada pertanyaan dari Iqbar dari 10 IPS unggulan 3. Saya mau bertanya, kalau setelah terpapar virus COVID-19, apakah boleh langsung divaksin dan apakah bisa terpapar kembali? Silakan Salsia untuk dijawab. Ya, kalau berdasarkan waktu itu teman saya pernah mengalami COVID-19, pernah positif COVID-19. Lalu setelah sembuh, dia ingin mengikuti vaksin, tapi kata dokternya itu tunggu beberapa bulan dulu, 1-3 bulan, baru bisa mengikuti vaksin. Dan kalau sudah divaksin, itu masih bisa terpapar COVID-19 ya. Karena kalau divaksin itu bukan berarti kita kebal, tetapi vaksin itu hanya mengurangi gejala yang ditimbulkan. Terima kasih. Oke, Iqbar, apakah jawabannya sudah jelas? Jelas, Kak. Terima kasih. Yang kedua ada dari Faizah, kelompok 4. Ingin bertanya, bagaimana jika kita sudah menerapkan prokes dengan benar dan ketat, tetapi masih terkena virus corona? Silakan, Salsia. Baik, jika kita sudah menerapkan prokes dengan benar dan ketat, tetapi masih terkena virus corona, itu mungkin saja ada waktu-waktu tertentu di mana kita abai prokes tersebut ya. Seperti misalnya saat ada saudara atau keluarga datang ke rumah, kita merasa mereka kan keluarga, pasti nggak apa-apa lah kalau misalnya kita nggak pakai masker terus ngobrol gitu. Padahal kadang banyak juga kasus di mana melalui klaster keluarga itu sendiri. Jadi ada saudara datang, terus kita mau ngobrol, tidak memakai masker, tidak menerapkan protokol kesehatan, tapi ternyata saudara kita tersebut
membawa virus nih. Walaupun mungkin dia tidak tahu kalau dia itu positif, mungkin dia belum melakukan tes dan dia merasa tidak ada gejala apapun dan dia datang ke rumah kita. Dan bisa jadi penularan tersebut melalui ya kejadian itu. Terima kasih. Aiza, apakah jawabannya sudah jelas? Jelas, makasih. Yang ketiga ada dari Nitya kelompok 4. Ingin bertanya, bagaimana ya caranya menjenguk teman atau saudara kita yang terkena COVID-19? Silakan, Salsia. Kita bisa menjenguk atau menanyakan kabar mereka sebenarnya bisa melalui WhatsApp ya, bisa kita chat atau kita telepon, video call. Tapi kalau misalnya kita ingin bertemu atau memberikan barang sesuatu, kita bisa datang ke rumahnya lalu meletakkan barang tersebut di depan pintu atau di pagarnya ya, agar kita mengurangi interaksi dengan mereka, meminimalisir interaksi dengan pasien. Kalau misalnya kita mau memberikan sesuatu, kita bisa meletakkannya di depan pintu. Terima kasih. Apakah jawabannya sudah jelas, Nitya? Ya, sudah. Terima kasih. Selanjutnya ada Naufal Ibrahim dari kelas 11 IPS unggulan 3. Silahkan Naufal, pertanyaannya. Saya mau nanya Kak, jika bayi atau balita yang terpapar COVID, apakah orang tuanya ikut isolasi atau tidak? Silahkan Salsia untuk dijawab. Baik, biasanya bayi atau anak itu kan tertular dari orang tuanya ya. Bisa jadi orang tuanya kerja atau gimana, lalu anaknya tertular. Yang biasanya itu bakal diisolasi mandiri ya. Semuanya bakal diisolasi mandiri juga. Ibu dan anaknya atau orang tuanya sekeluarga mungkin bisa diisolasi mandiri semuanya. Terima kasih. Apakah jawabannya sudah jelas, Naufal? Sudah Kak, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Selin Olivia. Jika kita terkena corona, pada siapakah kita lapor dan bagaimana cara kita memberitahu bahwa kita terkena corona? Silakan Salsia. Baik, jadi kalau misalnya kita melakukan tes PCR nih, misalnya kita tes PCR di rumah sakit atau di puskesmas, itu biasanya nanti akan ada kontak tracer ya, kalau nggak salah kontak tracer itu tuh jadi nanti bakal dilacak kita pernah bertemu atau berinteraksi dengan siapa. Itu fungsinya supaya penularan itu nggak terjadi lagi, supaya nggak menyebar kemana-mana. Jadi orang yang pernah berinteraksi sama kita bakal dites COVID juga. Seandainya dia positif, beliau akan diisolasi mandiri juga atau dibawa ke rumah sakit darurat jika gejalanya parah. Terima kasih. Apakah jawabannya sudah jelas, Selin? Oh ya, maaf ada tambahan. Jadi itu juga bisa nanti langsung dari puskesmas akan masuk data ke Satgas COVID-nya. Terima kasih. Ya, Selin, apakah jawabannya sudah jelas? Sudah, makasih ya. Ya. Selanjutnya ada Akmal dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah jika kita sudah divaksin masih bisa terkena virus corona? Silakan Salsia untuk dijawab. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, vaksin bukan berarti membuat kita kebal akan COVID-19, tapi vaksin hanya bisa memberikan perlindungan kita supaya tidak merasakan gejala yang berat. Seperti waktu itu kakak saya pernah positif COVID-19, tapi beliau sudah melakukan vaksin lengkap, 2 kali dosis, dan alhamdulillah beliau hanya merasakan gejala-gejala ringan seperti batuk, lalu ada hanya kelelahan seperti itu. Ya, terima kasih. Apakah jawabannya sudah jelas, Akmal? Sudah, terima kasih. Selanjutnya ada Ahmad Syauki Firdaus dari kelompok 1. Jika sudah terkonfirmasi positif corona dan sudah isoman 14 hari, apakah setelah itu sudah boleh keluar dan berinteraksi dengan orang lain? Silakan Salsia untuk dijawab pertanyaannya.
Baik, jika sudah isolasi mandiri 14 hari, biasanya kita akan dianjurkan oleh dokter untuk tes PCR lagi. Nah, jika hasilnya negatif, kita mungkin bisa berinteraksi dengan orang ya. Tapi kalau saya pribadi, kalau misalnya saya sudah negatif, saya mungkin akan menambah waktu jeda, mungkin seminggu atau beberapa hari ya. Karena takut misalnya masih ada virus-virus yang tersisa gitu. Terima kasih. Apakah jawabannya sudah jelas, Ahmad Syauqi? Jelas, terima kasih. Silakan pertanyaannya jika ada. Jangan lupa untuk mengisi link absen ya di kolom chat ya, teman-teman. Karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, kepada presenter silakan memberikan. Mohon izin bertanya, moderator. Ya, Miss Ika, silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang dibawakan oleh presenter sangat menarik mengenai bagaimana jika kita terkonfirmasi positif. Itu saya alami sendiri ya. Pertanyaan saya kepada moderator adalah jika ada saudara dekat atau tetangga kita yang terkonfirmasi positif dan harus melakukan isolasi mandiri, bagaimana sebaiknya tindakan kita dan bantuan apa yang sebaiknya kita berikan untuk meringankan beban keseharian pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Salsia untuk dijawab pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih Miss Ika atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ada saudara atau tetangga kita yang terkena COVID-19, kita bisa membantu mereka dengan misalnya kita memberikan sayur mayur, sembako, bahan makanan, atau keperluan-keperluan sehari-hari lainnya. Dan kita bisa meletakkannya di depan pagar atau di depan pintu, lalu misalnya kita chat mereka, bilang kalau kita menaruh sesuatu di depan rumahnya, supaya beliau bisa mengecek dan mengambil barang tersebut. Lalu kita juga bisa memberikan dukungan secara moral, seperti kita memberikan kata-kata semangat, kata-kata motivasi kepada mereka, supaya mereka semakin semangat untuk cepat sembuh. Terima kasih, Miss Ika. Apakah jawabannya sudah jelas, Miss Ika? Ya, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, kepada presenter silahkan memberikan closing statement. Baik, dari pembahasan kita hari ini, kita dapat mengetahui bagaimana cara-cara atau langkah-langkah melakukan isolasi mandiri. Lalu kita juga dapat mengetahui bagaimana cara-cara untuk mencegah penularan virus COVID-19. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih, Salsia. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi kali ini adalah, jika kita positif COVID-19, hal yang dapat kita lakukan adalah isolasi mandiri, hindari kontak dengan orang lain, dan kita juga dapat konsultasi ke dokter. Di akhir presentasi, Salsia juga menyebutkan beberapa tips yang dapat dilakukan saat isolasi mandiri. Mungkin tips tersebut akan membantu agar selama isolasi mandiri, kita tidak merasa bosan ataupun jenuh. Namun, semoga kita semua selalu sehat. Amin. Karena waktunya sudah mau habis, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih kepada Deddy Puspitasari sebagai moderator dan terima kasih kepada Salsia Okta sebagai presenter yang telah menyampaikan materi yang sangat bagus dan juga sangat informatif. Dengan berat hati saya sampaikan, kita sekarang sudah berada di penghujung acara. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman peserta webinar yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Dan juga terima kasih kepada Pak Fikri Maulana Ridho SPD selaku wali kelas dan juga Miss Ika Yuniawati SPD selaku instruktur.
Akhir kata, saya Salwa Anissa sebagai host dan juga teman-teman di kelompok 5 pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi pertama untuk kelompok 5 sudah selesai kita laksanakan. Bagus sekali hasil presentasinya, mulai dari awal, saya evaluasi sebentar ya. Mulai dari awal pembukaan yang dilakukan oleh host, lalu menyampaikan aturan, lalu diberikan kepada moderator yang membuka dan menyampaikan biodata presenter membuka dan memaparkan materi. Materinya juga sangat bagus dan presenter sudah menguasainya dengan bagus. Nah, moderator juga sudah menguasai jalannya webinar dengan melakukan interaksi pada saat tanya jawab dan memberikan juga pertanyaan yang berada di kolom chat. Lalu juga sudah dilakukan closing statement, moderator sudah mempersilahkan memberikan closing statement kepada presenter, lalu juga menyimpulkan jalannya webinar dan dikembalikan kepada host. Host juga sudah menutup jalan webinar dengan baik. Secara keseluruhan ini sudah bagus sekali webinarnya. Sedikit aja evaluasi mungkin untuk nanti untuk presentasi yang kedua, jangan terlalu terburu-buru ya nak. Kita durasi 1 jam ya. Tadi masih 30 menit dari mulai membuka sampai dengan menutup itu masih sekitar 30 menit. Jadi diatur tempo bicaranya, lalu dicek lagi, diberikan kesempatan kepada audiens jika ada pertanyaan, lalu ini ngomongnya jangan cepet-cepet, kalian tuh tadi bagus banget gitu, tapi tempo bicaranya masih terlalu cepat. Ya, nanti coba diatur lagi tempo bicaranya, tapi seluruh penugasan, seluruh petugas sudah melaksanakan tugas dengan lengkap. Salut untuk kalian, hebat sekali persiapannya. Mudah-mudahan nanti untuk yang kedua ya, bisa lebih diatur lagi tempo bicaranya. Jadi nggak kayak kita nyerocos saja terus, tapi kita atur kapan kita jeda sebentar, kita ada agak diperlambat, atau ada bahkan kalimat yang perlu kita tekankan, perlu kita ulang, itu juga harus kita perhatikan. Ya cukup sekian dari saya. Dari Pak Fikri, ada tambahan evaluasi Pak? Untuk saya, seperti yang tadi Bu Ike bilang, kurangnya di sini adalah terlalu kecepatan intonasinya. Ya, mungkin nanti untuk kedepannya harus ada beberapa tempo yang harus diperlambat sehingga bagi pendengar ini enggak terlalu cepat juga dan bisa memahami apa yang disampaikan oleh presenter. Oke, kayaknya cuman itu aja Bu yang bisa saya sampaikan karena sisanya itu udah bagus. Ya, sudah bagus sekali, sudah lengkap. Saya harapkan bisa dipertahankan sampai ya. Nah, nanti presentasi kedua ya. Nanti pada saat presentasi kedua kalian sudah lengkap, tugas-tugasnya sudah baik. Masing-masing petugas sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, tinggal diatur tempo bicaranya supaya tidak terlalu cepat. Oke, evaluasi untuk audiens. Mohon maaf lahir batin, ini tadi saya taruh di chat, di grup kelas IPS unggulan 1 yang belum hadir di room. Ingat pada saat kita mengikuti VCT kelompok-kelompok lain, kita hadir, sangat diusahakan hadir tepat waktu. Nah, tadi sudah saya tandai untuk siswa-siswa yang terlambat, dan saya mau konfirmasi terakhir, Pak Fikri tadi sudah saya absen sebetulnya. Aidil terlambat, Akmal terlambat, Christoph terlambat, tadi sudah mau di tengah-tengah, mau akhir baru masuk. Lalu meskipun saya tidak jadi host, tapi saya bisa cek di ini ya, di pesertanya ya, di partisipan. Marcel, Farel, Farhan tadi yang terlambat itu, dan yang sampai dengan Safa
Yang sampai terakhir belum bergabung, Raffi, apakah Raffi ada? Karena Pak Fikri harus laporan absen loh. Ada, Miss. Raffi ada, Raffi? Ada, Miss. Oke, kamu habis nulisnya namanya R. Kamal. Raffi tadi terlambat nggak join? Lumayan, Miss. Sedikit terlambat. Ya, usahakan nanti untuk yang berikutnya tidak terlambat bergabung ya dengan dengan kelompok 6 dan kelompok 7. Nah, jadi nanti kalau kita hadir tepat waktu, hostnya juga enak gitu. Jadi kalian pun tahu kita bahasannya tentang apa. Nah, untuk anak-anak yang terlambat ini sudah saya taruh di grup. Nah, absennya sih kalau dilihat dari keseluruhan lengkap semua Pak Fikri. Nanti karena Pak Fikri harus report ya, harus report absensi. Nah, tapi mohon untuk yang tadi terlambat. Kalau saya ngabsen habis ngaji itu saya kasih kesempatan kalau ada yang kendala ngaji misalnya itu masih bisa join setelah ngaji saya absen. Nah, kalau yang terlambat biasanya saya tandain merah kalau di absen saya gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya nanti jadi bahan evaluasi, supaya saya tidak terlambat lagi untuk join. Nah, kita akan masuk room kelompok 6 jam 8.30. Mohon semuanya tidak terlambat ya. Untuk kelas 10 IPS unggulan 3, tidak perlu bergabung lagi, tunggu informasi dari saya. Sudah saya absen juga. Oke, terima kasih. Silakan host diakhiri roomnya. Baik, terima kasih Miss Ika. Oke, kita masuk room kelompok 6 ya.